Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu. Bertemu lagi dalam mata kuliah fikih yang hari ini kita akan membahas tentang zakat atau fikih zakat ya. Sebelum kita mulai, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga keberkahan melimpahi kita semuanya dan semoga jenengan semua dan saya pribadi sekeluarga dalam keadaan sehat selalu. Kita langsung mulai berkenaan tentang zakat, dimulai dari definisi zakat. Zakat menurut bahasa atau secara lughawi itu berarti tumbuh, berkembang, kesuburan atau bertambah. Hal ini sejalan dengan hadis riwayat At-Tirmidzi yang memberikan penjelasan tentang zakat. Atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan sebagaimana dalam Quran surat At-Taubah ayat 10. Menurut istilah syar'i, zakat adalah nama bagi suatu pengambilan tertentu dari harta yang tertentu menurut sifat-sifat yang tertentu dan untuk diberikan kepada golongan yang tertentu pula. Hal ini disampaikan oleh Al-Mawardi dalam kitab Al-Hawi. Dengan kata lain, zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya atau disebut sebagai mustahik zakat apabila telah mencapai nisab atau batas tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Itu makna zakat ya, Bapak dan Ibu. Terus kemudian pembahasan selanjutnya berkenaan tentang makna zakat. Zakat bermakna at-thaharu yang artinya membersihkan atau mensucikan. Jadi di sini ditegaskan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat karena Allah dan bukan karena ingin dipuji atau dilihat orang atau karena sebab yang lain, Allah diyakini akan membersihkan dan mensucikan baik hartanya maupun jiwanya. Ini di surat At-Taubah ayat 103. Zakat dapat bermakna pula sebagai al-barokatu atau al-barokah yang artinya adalah berkah. Jadi orang yang selalu membayar zakat, hartanya akan selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana keberkahan harta ini akan berdampak kepada keberkahan hidup dari orang tersebut. Zakat bermakna an-numu yang artinya tumbuh atau berkembang. Jadi orang yang selalu membayar zakat, insya Allah hartanya bahkan akan selalu terus-menerus tumbuh dan berkembang. Dan ini disebabkan oleh kesucian atau keberkahan harta yang telah ditunaikan zakatnya. Ini dasarnya ada di surat Ar-Rum ayat 39. Nanti silahkan dicari masing-masing. Zakat bermakna as-solahu yang artinya beres atau keberesan, yaitu bahwa orang-orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya akan selalu beres dan ditiadakan dari masalah atau dihindarkan dari rundungan masalah. Hukum dan dalil zakat. Mengeluarkan zakat itu wajib bagi tiap-tiap muslim yang mempunyai harta benda menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Dalil mengenai zakat yaitu contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u marraki'in. Dan laksanakanlah salat atau dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk atau ikutilah jamaah mereka orang-orang yang sholat. Fa in tabu wa aqamus sholata wa atuz zakata fa ikhwanukum fiddin. Surat At-Taubah ayat 11. Dan jika mereka bertobat, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Berarti apabila mereka sholat, menunaikan zakat, dan mereka bertobat itu menunjukkan bahwa mereka adalah saudara-saudara seagama. Ini menunjukkan dalil kewajiban membayarkan zakat. Syarat-syarat wajib zakat. Yang pertama, Islam, merdeka, berakal dan balik, serta hartanya telah memenuhi nisab atau batasan di mana dia sudah wajib mengeluarkan zakat. Kemudian syarat-syarat nisab yaitu harta yang dizakat di luar kebutuhan yang harus dipenuhi seseorang. Yang dizakati itu di luar kebutuhan yang harus dipenuhi seseorang. Harta yang akan dizakati telah berjalan selama 1 tahun atau haul. Berarti batasannya 1 tahun. Jika memiliki zakat sudah mencapai nisab, maka harus dikeluarkan zakatnya. Benda yang wajib dizakati antara lain yang pertama adalah binatang ternak, yang kedua emas dan perak, yang ketiga biji makanan yang menyenangkan atau makanan pokok, kemudian buah-buahan serta harta perniagaan. Ini ditambah satu ya, zakat profesi atau harta profesi atau gaji itu juga masuk dalam kategori yang harus dizakati.
Hikmah berzakat apa saja? Yang pertama, mengurangi kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin. Kemudian membersihkan harta dari bagian yang bukan dari hak kita, sebenarnya bukan hak kita. Kemudian mengikis akhlak buruk karena membiasakan diri untuk berbagi kepada orang lain atau menumbuhkan sikap kasih sayang kepada mereka yang membutuhkan. Zakat adalah ungkapan rasa syukur atas nikmat Allah. Jika sudah meyakini bahwa itu adalah dari Allah, maka hak yang seharusnya diberikan kepada orang lain, maka diberikan melalui zakat. Zakat yang dikumpulkan bisa dijadikan dana pengembangan potensi umat. Kalau bisa dikumpulkan di Baitul Mal, ini bisa menjadi salah satu potensi untuk bisa meningkatkan taraf kehidupan umat Islam dengan cara apa? Dikelola dengan baik, terus kemudian digunakan seluruhnya untuk kesejahteraan umat Islam. Terus kemudian memberi dukungan moral dan material kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Apabila zakat itu diberikan kepada mustahik seorang mu'alaf. Berarti ini sebagai bentuk rangkulan terhadap mereka-mereka yang baru masuk ke Islam. Oke. Terus kemudian golongan-golongan mustahik zakat itu siapa saja? Yang pertama fakir, miskin. Ini sudah tahulah ya apa itu definisinya. Fakir dan miskin ya. Terus kemudian amil. Kemudian amil itu adalah orang yang menyalurkan zakat. Kemudian mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Kemudian hamba sahaya. Hamba sahaya itu berarti budak kalau sekarang tidak ada. Terus kemudian gharim. Gharim itu orang yang terlilit hutang. Terlilit hutang di sini bukan terus kemudian ketika sampean kredit rumah, kredit mobil, kredit kendaraan bermotor, kredit perhiasan, nah itu masuk gharim. Tidak, tapi gharim itu adalah orang yang terlilit hutang, di mana akhirnya dia tidak bisa mencukupi kehidupannya karena hutangnya sudah sangat banyak ya. Jadi bukan cukong-cukong yang apa itu hutangnya banyak bermiliar-miliar, padahal hartanya hanya itu, bukan, tapi adalah orang yang memang benar-benar terlilit hutang sampai tidak bisa mencukupi hidupnya. Terus kemudian sabilillah ya, itu adalah orang yang berada baik itu di jalan Allah, misalkan santri, terus kemudian orang yang sedang berperang, orang yang sedang menuntut ilmu, orang yang sedang berjuang di jalan Allah, itu adalah sabilillah. Kemudian Ibnu Sabil atau musafir. Musafir itu adalah orang yang jauh dari tempat tinggalnya atau gampangannya adalah mereka yang merantau itu ya. Jadi mereka masuk dalam kategori mustahik zakat. Ya, tapi yang ini anu ya, baik itu jika berkenaan dengan zakat itu sebenarnya yang berhak awal pertama ini adalah berurutan dari fakir miskin itu ya. Terus kemudian hamba sahaya. Lanjutkan. Yang pertama berkenaan tentang zakat fitrah. Sebenarnya adalah pengertian arti zakat fitrah sendiri yaitu zakat yang berguna untuk membersihkan harta dan sebagai pelengkap ibadah puasa kita. Tanpa zakat fitrah puasa kita tidak terlengkapi. Sebagaimana dalam suatu hadis Ani bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilun nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dzalika asmu minni tima'uhum wa amwaluhum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah taala. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan sholat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka ada pada Allah Subhanahu Wa Taala." Hadis riwayat Bukhari nomor 25, kalau di Sahih Muslim di nomor 22. Syarat wajib zakatul fitri. Zakatul fitri, fitrah artinya adalah suci ya. Sebelum mengeluarkan zakat fitrah, ada baiknya kita ketahui terlebih dahulu syarat-syarat wajib zakat fitrah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, syarat wajibnya beragama Islam dan merdeka, menemui 2 waktu yaitu di antara bulan Ramadan dan Syawal walaupun hanya sesaat. Jadi ketika sudah menemui di antara keduanya terus kemudian meninggal berarti otomatis dia juga wajib dikeluarkan zakatnya. Terus mempunyai harta yang lebih daripada kebutuhannya sehari-hari untuk dirinya dan orang-orang di bawah tanggungan pada hari raya dan malamnya yang lebih ya. Tapi ini konsepnya adalah memiliki yang lebih itu berarti otomatis apa yang dia makan dan sudah ada kelebihan. Jadi tidak harus dia itu kaya. Jadi ini menunjukkan bahwa orang Islam itu dibiasakan untuk
untuk apa itu merasa kaya gitu. Jadi kalaupun dia ada makanan terus kemudian hanya sisa sedikit makanan tersebut, itu bisa digunakan untuk berzakat. Persyaratan di atas merupakan syarat untuk orang-orang yang wajib zakat fitrah. Ada juga syarat tidak wajib zakat fitrah yaitu orang yang meninggal sebelum terbenam matahari pada akhir Ramadan. Berarti kalau hanya menemui Ramadan sebelum terbenam matahari berarti kan otomatis belum masuk satu Syawal itu tidak wajib dikeluarkan zakat. Tapi kalau dikeluarkan zakat seperti apa? Ya tidak apa-apa, malah lebih bagus untuk dia. Anak yang lahir selepas terbenam matahari pada akhir Ramadan. Nah, berarti ketika anak terlahirnya itu selepas terbenam matahari, berarti otomatis dia belum belum wajib membayar zakat fitrah ya. Orang yang baru memeluk agama Islam sudah matahari terbenam pada akhir Ramadan, dia malah justru mu'alaf dan berhak mendapatkan zakat fitrah. Tanggungan istri yang baru saja dinikahi selepas matahari terbenam pada akhir Ramadan. Nah, ini tanggungan istri berarti otomatis zakatnya sendiri belum masuk dalam kategori zakat yang ditetapkan kepada orang yang terkait. Itu ya. Waktu pelaksanaan zakat fitrah, hadatsana Muslim ibnu Amr bin Muslim Abu Amrin al-Hadza'u al-Madaniyu hadatsani Abdullah bin Nafi as-Sa'ikh an ibni Abi Zanad an Musa bin Uqbah an Nafi an ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru bi ikhrajiz zakat qabla al-ghuduwi lis-salati yaumal fitr. Qala Abu Isa hadza hadits hasan sahih gharib wa huwa alladhi yastahibbuhu ahlul ilm ayyukhrajar rajulu sadaqatal fitri qabla al-ghuduwi ila shalah. Telah menceritakan kepada kami bla 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 itu ya. Muslim bin Amr bin Muslim Abul Amru Al-Khadza Al-Madani telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Nafi As-Syaikh dari Ibnu Abu Zanad, dari Musa bin Uqbah, dari Nafi, dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membayar zakat fitrah sebelum berangkat ke tempat sholat pada hari raya Idul Fitri. Abu Isa berkata, ini merupakan hadis Hasan Sahih Gharib. Atas dasar ini para ulama lebih menganjurkan untuk membayar zakat fitrah sebelum berangkat sholat. Hadis Hasan Sahih Gharib. Hadis Hasan itu hadis yang baik ya, yang kemudian terangkat menjadi hadis sahih, hasan sahih itu atau hasan apa itu sahih li ghairihi. Jadi hadis sahih itu syaratnya kan ada 5 ya. Yang satu sanadnya bersambung, perawi-perawinya adalah dobit atau hafalannya hebat, kuat. Terus kemudian perawinya sikoh terpercaya, ibadahnya baik, terlepas dari ilat atau cacat. Cacat itu berarti otomatis tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Juga dia bukan orang-orang yang termasuk melakukan dosa besar para perawinya ya. Terus kemudian yang terakhir tidak ada kejanggalan atau syad, tidak menyelisihi periwayatan dari perawi yang lebih kuat. Kalau gharib itu asing, itu hanya berdiri sendiri hadisnya. Jadi hanya ada hadis itu sendiri. Kalau hasan sahih itu sebenarnya hadisnya adalah hasan, ada salah satu perawi yang hafalannya kurang begitu bagus, tapi kemudian ada jalur periwayatan lain yang memperbagus dari periwayatan tersebut. Makanya kualitas hadis ini sebenarnya adalah sahih tapi sahih li ghairih, yaitu menjadi sahih karena ada periwayatan lain yang memperkuatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Turmudi, hadis riwayat Turmudi nomor 613 ya. Jadi kalau mau dicek berarti di Sunan At-Turmudi ya Pak ya, Sunan At-Turmudi ya. Jadi ini menunjukkan bahwa membayar zakat itu disyarankan sebelum berangkat sholat, sampai sebelum berangkat sholat. Nah, atau di masa-masa akhir Ramadan itu lebih bagus. Jadi biar nanti tidak tergesa-gesa. Karena penyampaian zakat itu kan dianjurkan sebelum sebelum sholat Idul Fitri. Jadi ketika Idul Fitri itu kan dikenal sebagai hari raya kemenangan umat Islam. Ketika hari raya kemenangan umat Islam itu disarankan bahwa semua orang dalam keadaan bahagia mereka bisa makan. Makanya harus disalurkan kepada mustahik sebelum sholat Id. Jadi mereka sholat Id dalam keadaan mereka tercukupi. Waktu yang tepat untuk berzakat fitrah. Berikut uraiannya. Waktu harus bermula dari awal Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Ada yang mengatakan dari awal Ramadan sudah boleh mengeluarkan zakat fitrah. Waktu wajib setelah matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan. Setelah matahari terbenam itu wajib pokoknya harus mengeluarkan zakat fitrah. Waktu afdol setelah melaksanakan sholat subuh pada hari akhir Ramadan sampai sebelum mengerjakan sholat Idul Fitri. Waktu makro melaksanakan sholat Idul Fitri sehingga sebelum terbenam matahari. Waktu haram setelah matahari terbenam pada hari raya Idul Fitri sudah tidak diperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah. Oke, itu tentang zakat fitrah ya.
Terus kemudian zakat mal. Zakat mal, mal itu artinya harta. Menurut bahasa lughawi, harta adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali-kali oleh manusia untuk memiliki, memanfaatkan dan menyimpannya. Berarti harta yang dimiliki gitu ya, walaupun itu sebenarnya semua titipan Allah. Menurut syar'i adalah harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki, dikuasai dan dapat digunakan, dimanfaatkan menurut ghalibnya masing-masing, kebutuhannya masing-masing, lazimnya masing-masing gitu ya. Sesuatu dapat disebut dengan mal harta apabila memenuhi dua syarat, yaitu dapat dimiliki, disimpan, dihimpun, dan dikuasai. Kemudian yang kedua dapat diambil manfaatnya sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, misalkan rumah untuk tempat tinggal, mobil untuk sebagai alat transportasi, ternak sebagai harta yang dimiliki, hasil pertanian sebagai harta yang lebih, kemudian uang, emas, perak, dan lain-lain, atau yang memiliki harga apapun ya. Itu termasuk dari harta yang dimiliki, barang-barang mewah dan sebagainya, pakaian-pakaian mewah, perhiasan dan sebagainya itu masuk dalam kategori harta mal. Kalau sekarang apa itu sudah ada yang punya apa itu saham, terus kemudian uang elektrik, uang elektronik dan sebagainya, saldo yang ada di bank itu semua masuk dalam kategori harta yang dimiliki gitu ya. Syarat-syarat kekayaan yang wajib zakat. Yang pertama harus milik penuh atau al-milk at-tam, milkut tam itu ya, milik penuh dari orang yang terkait. Kemudian berkembang. Berkembang itu ya berarti otomatis bisa terus berkembang atau berkurang itu saja. Terus kemudian sudah cukup nisabnya. Nisab itu berarti batas di mana dia harus mengeluarkan zakat. Lebih dari kebutuhan pokok al-hajatul asliyah, harus lebih dari kebutuhan pokok. Kalau ini ya intinya sudah mencapai nisab. Kalau kebutuhannya di atas nisab, tidak masuk dalam kategori wajib dizakati. Kalau kebutuhannya di atas nisab, misalkan dia punya yayasan, kemudian harus menghidupi anak yatim, walaupun hartanya misalkan sudah 200 juta dalam waktu 1 tahun, tapi harus membiayai anak yatim sebanyak 180 juta, ya dia belum masuk dalam kategori wajib zakat. Tapi kalau zakat gimana? Ya nggak apa-apa, zakat itu kan tetap bagus dilaksanakan. Bebas dari hutang, maksudnya ya kalau misalkan hartanya dikurangi hutang dulu, setahun itu misalkan berapa, nanti kalau sudah mencapai nisab, silahkan dibayarkan. Terus kemudian sudah berlalu 1 tahun atau al-haul. Nah ini tentang haul, ini banyak sekali perbedaan, karena seolah-olah ini sebagai bentuk pelarian agar orang itu tidak membayar zakat. Jadi sebenarnya disarankan atau lebih dianjurkan ketika sampean mendapat penghasilan atau memiliki harta, ya silahkanlah mengeluarkan zakat. Insya Allah akan dicukupi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa atau oleh Allah. Jadi janganlah takut miskin dengan berzakat. Itu yang harus dipegang. Harta mal yang wajib dizakati ya tadi sudah ya, emas dan perak, binatang ternak atau perniagaan ya, terus kemudian kekayaan laut, ikan dan sebagainya. Oke. Itu tentang zakat apa itu zakat fitrah dan zakat mal. Sekarang nisabnya berapa? Zakat mal maupun zakat profesi tadi ya. Kalau zakat fitrah, saya sekarang kembali ke zakat fitrah dulu. Zakat fitrah ada yang mengatakan 2 sok apa ya? Kalau sekarang sekitar 1 jiwa itu 2,5 kilogram, 2,5 kilogram beras ya. 2 sok ya nanti diperkirakan 2,5 kilogram beras atau makanan pokok itu yang sehari-hari dikonsumsi. Jadi zakat fitrah dikeluarkan itu jangan terus kemudian misalkan saya makannya setiap hari dengan beras premium ya yang harganya sekilo 15.000, besok saya zakat dengan yang beras harganya 8.000, tidak bisa. Jadi zakatnya harus sesuai dengan yang sampean konsumsi ya, yang sampean konsumsi. Kalau memang 15.000 berarti 2,5 kilo dari beras yang setara dengan yang sampean makan. Kalau misalkan makanan pokoknya gaplek ya harus gaplek seperti itu. Makanan pokoknya gandum ya gandum seperti itu. Makanan pokoknya misalkan tamer atau bala atau apa itu kurma ya total kurmanya ukurannya segitu itu ya. Terus kemudian zakat mal. Zakat mal nisabnya berapa? Ini ada yang mengatakan apa itu berapa gram ya? Berapa gram emas ya? 80, kalau di Indonesia disepakati sekitar 85 gram emas dalam waktu 1 tahun. Kalau sekarang misalkan 500.000 ya. Kalau ini sebenarnya kalau gampangnya 500.000, kalau sejuta berarti 85 juta. Kalau 500.000 berarti otomatis 42,5 juta. Kalau sudah memiliki harta sekitar itu, berarti silahkan mengeluarkan zakat malnya. Berapa kadar zakat malnya? Ini tergantung kalau malnya
secara umum itu dihitung 2,5% ya, 2,5% dari kekayaan yang dimiliki. Tapi kalau pertanian, ya pertanian ini ada dua versi. Yang pertama, apabila pertaniannya itu melalui irigasi dan harus bayar, maka zakat yang dikeluarkan adalah 5% ya. Karena apa? Karena dia harus mengeluarkan dana tambahan untuk apa itu zakatnya. Tapi kalau misalkan sawahnya atau ladangnya itu dari tada hujan dan dia tidak perlu repot-repot mengairi sawah tersebut, maka zakatnya adalah 10% dari hasil tani itu. Tapi harus mencapai nisab dan haul. Kalau misalkan belum mencapai haul, belum mencapai nisab, mau zakat itu lebih baik gitu ya. Jadi zakat itu ada batasannya, harus wajib. Tapi ketika sampean mengeluarkan walaupun belum sampai nisabnya maupun haulnya, orang Islam atau dalam Islam tidak dilarang untuk berbagi kepada sesama. Kita diajarkan oleh Nabi Muhammad ketika mau makan dia akan menengok ke kanan dan ke kiri. Apakah apa itu tetangganya sudah makan atau belum. Itu menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagi kita. Kenapa zakat itu disyariatkan? Ya salah satunya adalah bentuk kepedulian kita terhadap sesama muslim. Zakat fitrah boleh diberikan kepada non-muslim? Tidak boleh. Ini kembali kepada mustahik ya. Kalau zakat diberikannya kepada mustahik. Jadi non-muslim tidak mendapatkan kecuali dia seorang mu'alaf. Jadi jangan sampai salah kaprah ya ketika oh ini ada non muslim biar dia dapat apa itu biar dia suka dengan Islam maka zakat kita berikan. Tidak, kalau mau memberikan seperti itu berarti hibah atau apa itu hadiah, silahkan diberikan sebagai bentuk sampean bertetangga dengan baik dengan kalangan non muslim itu ya. Berkenaan tentang zakat, tentang syariah zakat sebenarnya ini sangat banyak sekali hikmah yang bisa kita petik. Salah satunya adalah selain sebagai bentuk kasih sayang kita terhadap sesama, ya sama muslim ya paling tidak sama muslim, ini juga menunjukkan bagaimana Islam itu sebenarnya sudah mengatur sedemikian rupa agar orang Islam itu memiliki kepedulian yang sama dengan maksudnya kepedulian terhadap kalangan muslim yang lain. Sebenarnya kalau kita mau mengikuti ini ya, sebenarnya kalau kita mau mengikuti ini sebenarnya tidak akan ada orang Islam itu yang dalam keadaan miskin atau tidak bisa makan. Sayangnya ya pengelolaan zakat sampai sekarang ini mau diakui atau tidak, sebenarnya sudah banyak ya, sudah banyak apa itu lembaga-lembaga yang mengurusi masalah zakat. Tapi dalam kenyataannya ya, kenyataannya kadang mustahik yang sebenarnya sudah menjadi target itu malah justru kadang sering tidak mendapatkan apa yang harusnya dia dapatkan di tiap bulannya ya. Jadi ini menjadi salah satu pembelajaran bagi kita atau semacam tantangan ya, semacam tantangan untuk melakukan pengelolaan zakat yang lebih baik itu ya. Syaratnya seperti apa? Ya, kita tunjuk orang-orang yang memiliki kepedulian atau kita tunjuk orang-orang yang memang memiliki keinginan untuk berderma kepada Allah, kemudian menjadi amil. Jadi dia tidak berharap untuk mendapat balasan agar saya dapat jatah zakat, tidak. Tapi memang dia memang benar-benar mau mau mengelola zakat tersebut dengan baik agar apa? Agar kesejahteraan itu bisa didapatkan oleh orang-orang maksudnya oleh orang Islam yang mereka dalam keadaan kepepet atau dalam keadaan apa itu dalam keadaan mereka yang kekurangan gitu. Tentang nanti zakat apa itu binatang ternak ya zakat binatang ternak silakan dicari, ada nisab masing-masing ternak unta, ternak sapi, terus kemudian nisab kambing dan berapa yang harus dikeluarkan. Kalau tidak salah ya, nisab unta itu apabila sudah memiliki 5 ekor, maka harus mengeluarkan zakat di antaranya ya. Kalau misalkan 5 sampai 9 ekor, maka harus dikeluarkan misalkan 5 9 ekor unta, maka harus dikeluarkan seekor kambing yang usianya sudah 2 tahun atau domba yang usianya sudah 1 tahun. Itu nanti silakan dicari secara spesifiknya seperti apa. Terus kemudian misalkan nisab sapi, karena kita sering ada sapi ya, atau kerbau itu biasanya adalah 30 ekor. Kalau sudah memiliki sapi 30 ekor atau lebih, maka yang harus dikeluarkan adalah 1 ekor anak sapi kerbau usia 1 tahun atau lebih 1 ekor anak sapi yang usianya sudah 1 tahun. Itu ya. Kalau misalkan memiliki 40 sampai 59 ekor, 1 ekor anak sapi yang usianya sudah 2 tahun dan seterusnya nanti ya. Kalau misalkan lebih dari itu yang dikeluarkan zakatnya, misalkan saya satu sapi saja yang usianya sudah 4 tahun, lebih bagus. Kalau nisab kambing berapa? 40 ekor.
ya. Ini ya kesepakatan dari para ulama, jumhur ulama ini ya. Yang menjadi lebih penting sekarang adalah zakat profesi karena sebagian besar dari kita kan anu ya pegawai tadi. Zakat profesi itu disetarakan tadi adalah seberat 85 gram emas, 85 gram emas. Apabila sudah mencapai 85 gram emas dalam waktu 1 tahun ya, misalkan gajinya sebulan 5 juta kali 12 berapa? 60 ya. Ke iya, kali 12 60. Oke. Misalkan 5 juta per bulan kali 12 60. Kalau 85 gram emas misalkan sekarang 500.000 ya berarti berapa? 42,5 berarti otomatis sudah wajib mengeluarkan zakat. Tapi kalau belum sampai itu mau mengeluarkan silahkan 2,5% dari gajinya. Misalkan gajinya hanya UMK misalkan 2 juta ya 2 juta kali 12 kan baru 24 juta. Kalau 24 juta sudah wajib mengeluarkan zakat? Belum sebenarnya, tapi kalau mau mengeluarkan zakat lebih baik gitu ya. Ini hanya batasan agar apa itu mereka yang memiliki kelebihan penghasilan itu bisa memberikan kepada mereka yang kekurangan itu ya. Jadi kalau sekarang sepertinya sepertinya harga emas kan lebih tinggi jadi sepertinya nisabnya juga lebih tinggi. Itu, harga emas kan sepertinya kisaran 700.000 itu zakat profesi mengikuti itu karena di masa awal belum ditetapkan ya. Tuh, makanya sekarang kan ada profesi, makanya yang mendapat gaji atau honor, lah itu berarti otomatis ditambahkan. Kalau sampean di pemerintahan kan kadang honornya lebih itu dari kalau bahasanya sini Banyumas apa ya selipirannya itu kan lebih kadang kepanitiaan atau kadang sampean ngisi dan sebagainya. Itu kan juga dari profesi. Nah, itu berarti otomatis juga harus mengeluarkan zakat itu. Oke. Terus kemudian itu dulu aja ya berkenaan tentang zakat. Silahkan nanti didiskusikan. Semoga yang kita bahas ini bermanfaat. Oke, kalau tentang zakat fitrah sebentar atau tentang zakat-zakat yang harus dikeluarkan, kadang ada versi yang menyatakan oh harus ada niat ketika mengeluarkan zakat fitrah. Contohnya nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi wa zaujati wa auladi misalkan ya fardholillahi taala itu silahkan mau mengikuti yang pola bahasa Arab seperti itu, ya, atau mau berniat sendiri dengan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa juga tidak apa-apa, itu ya. Misalkan sampean mau membaca doa ketika mau mengeluarkan zakat, misalkan Allahumma ja'alha maghnaman wa la taj'alha maghroman, ya. Oh, ya Allah jadikanlah ia zakat sebagai keberuntungan dan jangan engkau jadikan ia sebagai kerugian. Allahumma ja'alha maghnaman wala taj'alha maghroman. Misalkan sampean mau berdoa seperti itu juga monggo silahkan. Misalkan mau berdoa dengan bahasa Jawa, ya Allah Gusti kula mengeluarkan zakat, mugi-mugi saged dados keberkahan dados damel kula. Lah itu juga nggak apa-apa, silahkan. Nanti biasanya ustadznya akan memberikan atau amilnya akan memberikan doa balik bagi sampean. Misalkan bacaannya ya ajarakallahu fima a'taita wa ja'alahu laka tahuron wa barakalaka fima abqaita. Misalkan itu yang dibacakan juga bagus itu ya. Itu atau itu yang menerima zakat ya, menerima zakat itu. Oke, atau yang pembenanya yang menerima ya saat itu adalah amilnya. Itu dulu berkenaan tentang zakat. Kalau ada yang kurang silahkan disampaikan di grup ya. Presensi seperti biasanya. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi jenengan semuanya. Dan apabila ada kata yang salah mohon maaf. Eh, Tetap jaga kondisi. Semoga jenengan semuanya dalam keadaan sehat. Demikian pula saya dan keluarga saya pribadi. Terima kasih. Kalau ada kata yang salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.